Posisi Panglima Kostrad masih kosong pasca Jenderal Dudung Abdurrahman dilantik sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Siapa yang akan menempati pos jabatan Bintang 3 ini baru akan dilaporkan kepada Presiden oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Prosesnya, melalui Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi Wanjakti, dan setelah itu, nama yang layak penjabat Pangkostrat akan diserahkan dan dipilih Presiden. Pangkostrat baru, saya baru merencanakan untuk menghadap Presiden dulu, supaya kita akan laporkan untuk rencana Wanjakti. Nah, setelah itu mungkin baru akan ada arahan atau usulan dari kami yang nanti akan diputuskan oleh Presiden. Bila merunut ke belakang, pengisi jabatan Pangkostrat cukup banyak diisi dari Jenderal Bintang 2. Jadi selain promosi jabatan, perwira tinggi itu juga akan naik pangkat menjadi Letnan Jenderal. Sejak era reformasi tahun 1998, tercatat ada 15 orang yang sebelumnya menjabat Pangdam mendapat promosi jadi Pangkostrat. Sementara sisanya ada 4 dari jabatan dan Kodiklat dan 1 dari asisten teritorial Panglima TNI. TNI tengah bekerja menentukan sosok yang tepat memimpin Kostrad yang punya kekuatan sekitar 40.000 tentara. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, saat ini ada banyak calon dari Jenderal Bintang 3 maupun Bintang 2 yang layak menempati jabatan Pangkostrat. Di antara para perwira tinggi itu ada 2 yang pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres atau Dan Pas Pampres di era Presiden Jokowi. Kita lihat, ada nama Maijen Agus Subianto. Lulusan Akademi Militer 1991 ini mengawali karirnya dari Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Agus pernah menjabat sebagai Danrem 061 Surya Kancana yang setelah itu membawanya dalam jabatan Komandan Pas Pampres pada 2020 hingga Agustus 2021. Dan kini ia menjabat sebagai Pangdam 3 Siliwangi. Lalu ada juga nama lain yang pernah menjadi Danpas Pampres, yakni Maijen Maruli Simanjuntak. Maruli juga berasal dari Kopassus dan lulus dari Akademi Militer tahun 1992. Sudah menjabat sebagai Kasdam 4 di Ponegoro, Maruli lalu menjabat sebagai Danpas Pampres pada 2018 hingga 2020. Dan menariknya, ia saat itu digantikan oleh Maijen Agus Subianto dan kini Maruli adalah Pangdam 9 Udayana di Bali. Nah, soal calon Pangkostrat, saudara, pengamat militer Aris Santoso menilai sebaiknya ini dipilih kepada perwira tinggi yang punya rekam jejak meyakinkan. Dalam pesan singkatnya kepada Kompas TV, Aris mengatakan bahwa politisasi dalam promosi jabatan strategis TNI hari-hari ini demikian kuat. Ini harus diredam. Sebaiknya untuk posisi Pangkostrat pertimbangannya lebih objektif. Itu kata pengamat, dan soal siapa nama calon Pangkostrat kita akan tunggu nanti perkembangannya.